Sebagai pujangga Kasunanan Surakarta, Raden Ngabei Ronggowarsito III terbilang sebagai kreator yang sangat produktif. Selain serat Kolotido, Raden Ngabei Ronggowarsito pula mengubah serat Kolobendu. Serat yang belakangan ini menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Jawa. Secara simbolik, serat Kolobendu menyebutkan bahwa tanda-tanda zaman keemasan Nusantara akan mulai tampak sejak terjadinya kisah Pandito Ambuko Piwaraning Naroko. Surya Sengkolo tersebut merujuk pada tahun 1977. Dari peristiwa krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga berlanjut pada peristiwa reformasi pada tahun 1998, kiranya memberikan gambaran bahwa meletusnya gerakan reformasi tersebut merupakan tanda-tanda akan datangnya masa kejayaan Nusantara. Tentu saja, di dalam proses menuju titik kejayaan tersebut, Nusantara akan diwarnai 3 ciri utama dalam zaman Kolobendu, yakni jago tarung neng kurungan. Sabda sang pujangga yang bermakna harfiah ayam jantan bertarung di dalam kurungan tersebut menyiratkan pengertian bahwa zaman Kolobendu akan diwarnai dengan pertikaian sesama tokoh di dalam kelompoknya sendiri. Dalam ngungkurke kelir, sabda sang pujangga yang bermakna harfiah dalam membelakangi layar tersebut menunjukkan bahwa zaman Kolobendu akan senantiasa diwarnai oleh ulah banyak provokator siluman yang membuat keonaran-keonaran di berbagai wilayah Indonesia. Sing nonton podo nangis. Sabda sang pujangga yang bermakna harfiah yang menyaksikan semuanya menangis tersebut melukiskan bahwa banyak rakyat tak berdosa akan dilanda berbagai musibah seperti pagebluk dan bencana alam. Tentu saja rakyat akan mengalami hidup dalam penderitaan. Dari ketiga ciri dalam zaman Kolobendu dan yang tengah terjadi di negeri ini, kiranya memberikan gambaran kepada kita bahwa masa kejayaan Nusantara yang diprediksikan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito III pada saat Pandowo Mulat Sirnaning penganten, yakni tahun 2025 Masehi tersebut, harus ditebus terlebih dahulu dengan keprihatinan. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum Cokro Manggilingan, di mana malapetaka merupakan ambang kesejahteraan rakyat, masih berlaku di muka bumi yang fana ini. Bila merunut prediksi Raden Ngabei Ronggowarsito III bahwa datangnya zaman kejayaan di Nusantara masih terhitung 5 tahun dari tahun sekarang. Namun, zaman keemasan
yang bakal ditandai dengan munculnya sosok pemimpin berjiwa Sabtu Palon, yakni pemimpin yang dapat menjadi pamomong kawulo, sudah mulai tampak di ambang mata. Karenanya, sosok kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi yang dapat membuktikan sebagai pamomong kawulo merupakan figur ideal masa depan bangsa yang sekian lama hidup dalam ketidakadilan dan ketertindasan. Sekalipun jasad Raden Ngabei Ronggowarsito III telah lama disemayamkan di makam Palar, Trucuk, Klaten pada Rabu Pon 24 Desember 1815, namun nama dan karya-karyanya akan senantiasa mengabadi. Lantaran karya-karya yang ditinggalkannya bukan sekadar menjadi bahan kajian bagi para kritikus sastra, budayawan, dan sejarawan, namun pula dapat menjadi sumber keilmuan bagi generasi yang ingin memahami perihal nilai-nilai kearifan Jawa. Diharapkan semoga dengan apa yang sedikit saya sampaikan ini dapat mengingatkan kita akan prediksi sang pujangga Raden Ngabei Ronggowarsito III mengenai pasang surutnya keadaan bumi Nusantara. Semoga ulasan kali ini dapat mengingatkan kita kembali tentang jasa-jasa besar sang pujangga dalam dunia kesusastraan. Jasa-jasa yang tak cukup dihargai dengan decak kekaguman, sekepok uang, piala, atau gelar. Semoga sang pujangga selalu damai di sisinya.